Salam teman-teman Trimulia dan juga Bintang Mulia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga ada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan bagi kita semua. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam kasih Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema chapel kita hari ini bertema In Christ Alone. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pasti teman-teman sependapat dengan saya. Apa sih yang sependapat? Kalau kita lagi nonton teman-teman, entah itu di bioskop, entah itu di YouTube, entah itu mungkin drakor, gitu kan ya, pasti kita mengharapkan film yang kita tonton itu berakhir dengan happy ending. Kalau misalkan film itu gak happy ending, pasti kita akan berkata, gantung filmnya, gak seru filmnya, karena gak jelas nih filmnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itulah karakter manusiawi. Selalu ingin mendapat kepuasan semata untuk membuat hati kita senang, membuat hati kita bahagia, tanpa kita tahu ada proses di dalamnya, ada tujuan di dalamnya. Kenapa film itu harus gantung, kenapa film itu nggak happy ending. Tanpa kita sadari, kita sudah terlalu dalam masuk ke situasi dan merasakan suasana hati dari film tersebut. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kalau kita nonton film itu ada yang sampai nangis, ya. Ada kalau yang nonton film itu jangan ganggu ya. Pih, Mih, Adek, Koko, Cici, jangan ganggu ya. Ini filmnya lagi rame.
saya mau kusuk. Ya, sampai ada yang seperti itu. Teman-teman, kalau kita lagi nonton film ya, kita ada di titik merasakan suasana dari film tersebut, teman-teman. Sampai ada yang nangis, sampai ada yang jangan ganggu saya. Permisi tanya, teman-teman. Apakah di saat chapel atau di saat ibadah-ibadah gereja lainnya, teman-teman, apakah kita ada di titik merasakan suasana firman Tuhan yang sedang disampaikan, entah itu di gereja, entah itu di chapel pada hari ini? Apakah kita betul-betul memperhatikan alur demi alur suasana firman tersebut yang sedang disampaikan? Teman-teman, kalau teman-teman baca berulang kali firman Tuhan hari ini, saya sambil mempersiapkan firman Tuhan ini, saya baca 5 kali, teman-teman. Ya, kita sebagai pembaca menginginkan dari bacaan firman Tuhan ini, menginginkan harus ada happy ending nih. Gitu kan ya? Apakah Tuhan memberikan happy ending kepada setiap umat Kristen yang berdosa? Dari firman Tuhan ini khususnya. Kalau kita baca berulang kali, apakah firman Tuhan ini happy ending yang pada akhirnya? Ya, betul. Firman Tuhan hari ini memberikan happy ending yang membuat sebagai orang berdosa, orang yang jijik, orang yang tidak ada nilai, membuat kita lega, membuat kita bersyukur, yang membuat kita mengerti apa maksud dan tujuan dari happy ending firman Tuhan hari ini. Dari firman Tuhan hari ini, teman-teman, ada proses, ada perjuangan yang harus dilewati oleh setiap orang percaya, di mana pada akhirnya orang percaya memiliki happy ending di dalam prosesnya Tuhan. Maka ada 3 hal penting yang harus dipahami secara benar-benar oleh setiap kita sebagai orang percaya. Kalau kita berkaca dari film-film ya, atau mungkin dari drama, kita menginginkan happy ending. Tapi konteks firman Tuhan hari ini yang menyudutkan kita, yang mengakui kita bahwa kita adalah orang berdosa, yang pada akhirnya apakah setiap orang berdosa memiliki happy ending? Yes. Firman Tuhan hari ini memiliki happy ending bagi setiap orang percaya. Hal yang pertama yaitu adalah dasar hidup dalam anugerah adalah kasih Allah. Poin pertama, sekali lagi, dasar hidup dalam anugerah adalah kasih Allah. Di ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena kasih-Nya, teman-teman, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Karya keselamatannya telah digenapi. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, bahwa hidup manusia dahulunya itu adalah hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa-dosa, hidup yang mengikuti roh-roh yang lain. Kita sebenarnya orang durhaka. Dulu kita sebelum mengikuti Tuhan, kita dianggap sebagai orang-orang yang menuruti hawa nafsu, mengikuti kehendak daging, pikiran kita yang jahat. Tetapi oleh karena kasih-Nya, kita diselamatkan, kita diampuni, kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau berbicara layak tidak layak, sebenarnya kita tidak layak dianggap sebagai anak-anak Allah. Karena kita berdosa, karena kita jijik, karena kita sangat-sangat tidak pantas untuk diselamatkan. Tetapi Allah bukan Allah yang kejam.
bukan Allah yang pendendam, bukan Allah yang angkuh, bukan Allah yang sombong, tetapi Allah yang kita miliki, yaitu adalah Allah yang sungguh-sungguh pemaaf, Allah yang sungguh-sungguh begitu menghargai, Allah yang sungguh-sungguh begitu mengharapkan manusia yang diselamatkan hidup di dalamnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu, sungguh-sungguh kita percaya kepadanya serta bersyukur atas rahmat Allah yang dilimpahkannya kepada kita. Ingat bahwa hidup kita di dalam anugerah Tuhan itu adalah kasih Allah. Maka dikatakan bahwa kita tidak usah memegahkan diri. Maka dikatakan bahwa kita tidak boleh sombong. Itu bukan kita diselamatkan, itu bukan karena hasil usahamu, tetapi karena kasih Allah. Permisi tanya, masihkah engkau sombong? Masihkah engkau mendendam? Masihkah engkau iri hati? Masihkah engkau menjelek-jelekan orang satu dengan yang lain? Hei, hidupmu dan hidupku itu atas belas kasihan Allah. Sudah sepatutnya kita terus merefleksikan diri, terus mengkaji hidup kita, terus mengkaji diri kita. Apa yang sudah saya lakukan untuk Allah, bukan apa yang saya sudah lakukan untuk diriku. Terlalu egois kalau selalu mementingkan diri sendiri. Itu yang pertama. Poin yang kedua, di sini berbicara tentang pengalaman hidup karena anugerah Allah. Pengalaman hidup karena anugerah Allah. Di ayat yang kelima sampai yang keenam. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karuniamu kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita yang dahulu mati karena dosa, kini telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Wow, amazing. Kita yang dahulu mati karena dosa, kita yang dahulu mati karena keangkuhan kita, karena kejijikan kita, tetapi telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dalam anugerah Allah, sekarang kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan memiliki pengharapan untuk duduk bersama dengan Allah di sorga. Bukankah itu menakjubkan, teman-teman, bagi saya dan juga bagi teman-teman, bahwa di dalam kehidupan ini, seperti di poin yang pertama, apa sih yang mau disombongkan? Harta kita, kekayaan orang tua kita, kekayaan papi mami kita, kecerdikan kita, kepintaran kita? No. Kalau kita diberi kepercayaan untuk memiliki banyak harta, kalau kita dipercayakan untuk diberi kepintaran, itu hanya titipan. Kalau kita sombong dengan kekayaan kita, kalau kita sombong dengan kepintaran kita, hati-hati. Tuhan bisa mengambil apa yang kita miliki dan kita bisa apa? Kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa ketika Tuhan mengambil apa yang kita punya itu. Pengalaman hidup karena anugerah Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengharapkan jiwa-jiwa yang telah diselamatkan itu memuji Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kita sebagai siswa-siswi Trimulya dan juga Bintang Mulia, tentu
kita diharapkan menjadi saksi-saksi Tuhan yang menebarkan berita tentang Tuhan, menebarkan kasih Tuhan kepada semua orang, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan. Karena hidup kita karena anugerahnya, bukan karena anugerahku, tetapi karena anugerahnya yang begitu luar biasa, yang begitu sangat dalam, yang begitu sangat tak terhingga bagi setiap kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, tujuan hidup dalam anugerah. Poin yang ketiga, tujuan hidup dalam anugerah Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita hidup karena anugerahnya untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang sangat melimpah di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-8, agar jangan ada orang yang memegahkan diri, melainkan dapat melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Di ayat yang ke-10. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena perbuatan baik teman-teman, tetapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Seperti yang saya pernah ajarkan di kelas 10, di kelas 11, dan juga di kelas 12, khususnya di Semak Trimulya. Kalau kita diselamatkan, itu bukan karena saya pinter, itu bukan karena saya papa mama saya penginjil atau pendeta atau penatua, tetapi saya diselamatkan karena anugerah Allah. Ya, lalu gaya hidup kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus berbuat baik bukan karena saya nabung untuk bisa masuk surga. Ya, saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, berbuat baik kepada Anda bukan untuk menabung biar saya naik ke surga, tetapi itu menjadi gaya hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Berbeda dengan konsep saudara sepupu kita, yang dimana saya berbuat baik karena saya biar naik ke sorga. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, saya berbuat baik itu menjadi gaya hidup. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada saya. Buktinya apa? Allah mengutus anaknya mati di kayu salib. Bukankah itu kebaikan? Bukankah itu anugerah bagi setiap kita dan juga Anda, bagi orang yang berdosa? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hendaknya kita semakin giat, saya dan teman-teman, melakukan pekerjaan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Allah. Ingat, di poin yang ketiga ini, saya berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik kepada saya. Sorga sudah menjadi jaminan bagi saya dan teman-teman yang percaya kepadanya, yang betul-betul saya mengingini Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita untuk mengubah kehidupan saya dan teman-teman, sehingga kita memiliki fokus yang sama bahwa hanya Tuhan yang ada di dalam kehidupan saya dan teman-teman. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini menegaskan setiap kita bahwa hanya di dalam Kristus ada anugerah di dalam hidup saya dan teman-teman. Hanya di dalam Kristus saja ada kehidupan yang memiliki happy ending. Tapi itu bukan karena kebaikan, tapi itu bukan karena kegagahan saya, tapi itu bukan karena kepandaian saya, tapi itu bukan karena kecerdikan saya, tapi itu bukan karena kepiawaian saya. Tapi itu semua karena anugerah Yesus Kristus saja yang boleh kita nikmati dan rasakan sebagai orang atau umat ketebusan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan, mengingatkan setiap kita bahwa hanya
Di dalam Kristus saja ada anugerah yang tak terbatas bagi setiap kita, orang-orang ketebusannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dimana mengingatkan setiap kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saja ada anugerah Allah, ada kemenangan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan, menguatkan setiap kami bahwa kami menyadari bahwa tidak ada kegagahan, tidak ada kecerdikan, tidak ada kepiawaian di dalam diri kita. Tetapi kalau itu ada, itu semua karena anugerah Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Trimulya dan juga Bintang Mulia. Semoga mereka terus dibentuk. Semoga mereka terus haus akan firman Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus